Kenapa dia takut untuk dikontes ulang? Karena saya yakin, kalau nanti Lilis sampai sembuh dan dia bernyanyi lagi, pasti dia akan menang. Dan Pak Aldi akan malu, iya kan? Kamu takut karena kamu malu kan? Itu sebabnya kamu senang dengan kejadian tadi. Kalau enggak, mungkin kamu... Kalau saya takut, untuk apa saya tantang Lilis? Cuma saya yang berani nantang dia. Tapi kalau kamu mau ini diulang, oke, kita ulang. Dengar Fajri, di kontes ulang nanti aku udah bertekad untuk kalah. Ya, dengan kalah kamu bisa singkirin aku. Atau mungkin aku bisa singkirin kamu. Kan? Rena! 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 Pak, itu kong desa, Pak. Plat nomornya mobil perusahaan milik Pak Fajri, Pak. Fajri, Ya, Pak. Dan saya yakin Lilis tahu akan hal ini, Pak. Soal Lilis dengan yakin bilang kalau Rena dia akan datang, Pak. Mereka itu orang-orang suruhan Fajri dan Lilis, Pak. Lilis. Ternyata kamu dalang selama ini ya? Dalang? Maksud kamu apa, Mas? Tadi kamu yakin banget bilang sama aku kalau Rena nggak bisa datang ke sini. Dasar wanita becik. Kamu nyuruh orang kan untuk nyulik si Rena? Iya kan? Apa? Rena diculik? Alah, nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Dasar munafik. Jaga bicara kamu. Kalau kamu mau bicara seperti itu, bicara sama saya. Sekarang kamu senang kan, Dis? Kamu sekarang senang karena kamu punya bodyguard sekarang yang selalu melindungi kamu kapan aja. Asal kamu tahu aja ya, saya nggak takut sama kamu. Jaga omongan kamu. Jangan, Fajri. Barusan Rena diculik. Dan saya lihat mobilnya. Plat nomornya adalah B55OP. Itu punya perusahaan kamu kan? Apa kamu bilang? Mobil itu tadi malam hilang. Dan saya sudah lapor sama polisi. Kamu boleh cek sendiri. Bagus juga alasan kamu. Tapi saya akan buktikan kalau kalian berdua adalah pelakunya. Dan kalian akan saya masukkan ke dalam penjara nanti. Liz, lebih baik kamu suruh anjing piaraan kamu pergi dari sini. Dan pastiin dan kali suruh dia diam. Aku muak sama omongannya dia. Apa kamu bilang? Jangan, Fajri. Mas Aldi ini makin keterlaluan. Bisa-bisanya kita yang dituduh menculik Rena. Fajri, pokoknya kita harus cari tahu di mana keberadaan Rena. Kita harus buktiin kalau bukan kita yang nyulik Rena. Kita? Lilis menyebut kita. Berarti sekarang saya dan Lilis berada dalam pihak yang sama. Ini pasti ulah Wanto. Iya, Wanto. Wanto, Fajri. Aku tahu. Ada seorang lagi yang tahu keberadaan Rena. Sebentar aku telepon dia ya.
Bion jangan nelfon aku sekarang. Gila kali kamu ya? Wanto, aku takut banget. Sampai kapan aku di sini? Kalau nanti ketahuan gimana? Wes, kamu tenang baik lah. Ya pokoknya nanti aku telepon, kamu baru telepon aku. Pokoknya ingat, sekarang ojo nelfon aku dulu. Ya, keadaannya genting. Ya wes. Ya ini udah paling cepet. Jenje, bentar lagi sayangku. Ya wes. Dia orang tidak pernah sabar juga sih. Sialan, ngapain Billy di sini? Rena? Seraut wajah tampan sangat mempesona. Mimpi manis. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Mimpi manis. Matamu berpanah asmara, bibirmu bertelaga madu. Aduhai, stop engkau mencuri hatiku, hatiku. Stop engkau mencuri hatiku. Mimpi manis. Stop engkau mencuri hatiku, hatiku. Stop engkau mencuri hatiku. Mimpi manis. Stop engkau mencuri hatiku, hatiku. Stop engkau mencuri hatiku. Mimpi manis. Stop engkau mencuri hatiku, hatiku. Stop engkau mencuri hatiku. Mimpi manis. Mimpi manis. Lilis, ini aku, Billy. Halo? Kamu wanita jahat, Rena. Ini orangnya, Pak. Siapa yang bawa dia ke sini, Bill? Coba tebak. Ini semua pasti ulahnya Wanto.
Fajri, Pak. Nah, kono, Pak. Iku, Pak, mobil yang dipakai buat nyulik Rena, Pak. Kecurigaan saya ternyata bener, Pak. Ternyata waktu saya mengawasi Lilis dan Fajri, Rena ada bersama dengan mereka, Pak. Apa? Nah, iku, Pak, iku, Pak. Ajar. Dari sana. Nah. Dasar pembohong. Itu mobil kamu kan? Penyanyi saya juga ada sama kamu sekarang. Sekarang semua kejahatan kamu sudah terbongkar, Fajri. Lis, maafin aku ya, Lis. Aku tahu, aku gak akan pernah bisa menyaingimu. Maafin aku, Lis. Pak Fajri, tolong Pak, tolong bebaskan aku, Pak. Aku mohon. Kalian adalah orang yang ternama dan hebat. Aku janji aku nggak akan nantangin Lilis lagi, dan aku janji aku nggak akan nyanyi lagi, Pak. Aku janji, tapi tolong Pak, bebasin aku. Tolong. Rena, Ren, kamu ngapain lakuin itu? Mereka ini orang-orang brengsek semua. Pak, aku lebih baik pulang kampung aja, Pak. Aku nggak mau tinggal di sini, Pak. Nggak mau, Pak. Rena, tunggu Ren. Kamu tenang Ren, kamu gak usah takut. Kamu tinggal di tempat aku. Dan aku yakin, nggak ada yang berani nyakitin kamu lagi. Kalian harus bayar ini semua. Ayo, kita pergi dari sini. Kan Fajri, Rena itu benar-benar licik. Dia itu sama seperti Karina. Kamu tenang saja, Lis. Saya tahu cara menghadapi orang-orang seperti ini. Dia itu pasti akan menghancurkan Mas Aldi. Dia itu benar-benar licik. Dulu Karina kan menghancurkan Mas Aldi kan? Sama, dia pasti akan melakukan seperti itu. Apa? Kamu bilang apa, Lis? Sekarang kamu masih pikirin tentang Aldi. Dia gak pantas kamu cintai, Lis. Dia lebih pantas dengan perempuan murah-murahan itu. Seperti Karina ataupun Rena. Saya benar-benar gak ngerti sama kamu, Lis. Kamu lihat kan, Bil? Fajri itu memang keras kepala. Arogan. Dimana orang-orang gak benci sama dia. Ma, mulai sekarang dan seterusnya, Rena akan tinggal di sini, Ma. Apa? Ayo, Ren. Aku tunjukin kamar kamu. Ini kamarnya. Anggap aja ini kamar kamu sendiri. Aku harap kamu bisa nyaman tinggal di sini. Kamu gak usah takut. Dijamin aman kok. Terima kasih, Pak. Bapak sangat baik sekali sama saya. Selamat beristirahat ya. Terima kasih, Pak. Ini nggak akan lama. Sebentar lagi, aku pasti pindah dari kamar tamu ini ke kamarnya Aldi. Dan aku akan lihat apa yang bisa dilakukan sama Lilis.
Wanto, Wanto, Iya, Pak. Ono apa, Pak? Wanto. Cepat kamu bikin press release dan kamu sebarkan ke semua surat kabar. Biar Lilis dan bodyguardnya Fajri itu tahu kalau mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan biar semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Dan jangan lupa kamu laporkan bagaimana mereka menculik penyanyi kita. Kita pengen tahu seberapa jauh ambisi mereka. Oke? Bapak tenang aja, Pak. Saya akan menyiapkan seluruh press release ya, Pak. Secepatnya, Pak. Kini ku sadari perasaanku dan isi hatiku kepadamu. Baru ku tahu, ternyata aku hilaf. Ternyata aku salah memperlakukanmu dan menilaimu. Ternyata aku cinta dengan dirimu, dengan dirimu. Betapa aku menyesalkan semuanya, apa yang telah terjadi padamu. Dulu tak pernah aku merasakannya, dulu tak pernah aku membayangkannya, dulu tak pernah aku menyatakannya, dulu tak pernah aku mengharapkannya, dulu tak pernah aku menyadarinya, dulu tak pernah aku menyatakannya. Betapa aku menyesalkan semuanya, apa yang telah terjadi padamu. Ternyata aku salah, ternyata aku cinta dengan dirimu, dengan dirimu. Kenapa aku begitu jahat? Kamu benar-benar bodoh, Fajri. Kamu sakiti Lilis selama ini. Dia nggak pantas dapat itu semua. Nggak pantas. Mulai sekarang, aku tidak akan menyakiti kamu lagi, Lis. Dan aku tidak akan biarkan orang lain menyakiti kamu juga.
Keluar! Saya mau ngomong sama kamu. Pak. Bill, udah lupakan payung itu. Udah, saya mau bicara sama kamu. Sesuatu terjadi sama saya hari ini, Bill. Sesuatu itu bikin saya ragu, Bill. Saya jadi teringat semua masa lalu saya. Tadi siang, untuk pertama kalinya Lilis pegang tangan saya, Bill. Kamu kan tahu sendiri, Bill. Dia selalu benci sama saya. Tapi kali ini beda. Pandangan dia sangat teduh. Sangat bersahabat buat saya. Saya punya perasaan kalau dia akan selamanya bersama saya. Saya benar-benar nggak ngerti, Bill. Mungkin apa yang kamu bilang sama saya benar, Bill. Mungkin saya jatuh cinta sama dia. Saya kesini mau minta maaf atas perlakuan saya selama ini sama kamu, Bill. Jadi bapak kesini malam-malam hujan-hujan gini cuman mau ngomong ini. Bill, saya nggak tahan melihat Lilis sedih. Aldi udah ngejebak dia. Dia permalukan Lilis di depan semua orang banyak. Saya nggak tahu apa yang akan muncul di media massa besok pagi. Pasti semuanya akan ngedekin Lilis. Kalau memang bapak nggak pengen ngelihat Lilis nangis, kenapa bapak nggak biarin Lilis pergi, Pak? Bebaskan dia, Pak. Nggak bisa, Bill. Kamu kan tahu sendiri. Saya nggak bisa hidup tanpa dia, Bill. Selama ini saya bisa bertahan itu hanya karena dia. Saya tahu, Bill. Pasti sekarang kamu mau kan kembali kerja buat saya. Ini semua demi Lilis, Bill. Tunggu, Pak. Saya mau bekerja lagi dengan Bapak, tapi saya memiliki 2 syarat yang harus Bapak lakukan. Yang pertama, saya bebas mengatakan apapun yang saya rasakan kepada Bapak. Oke. Dan yang kedua, Bapak berhenti mengganggu dan menyakiti Aldi untuk mendapatkan cintanya Lilis. Aldi berani-beraninya bicara begitu tentang Lilis. Ada apa, Bu? Enggak apa-apa. Kamu udah sarapan? Ntar aja deh, Bu. Ibu nggak lihat koran? Koran udah datang belum? Sepertinya nggak ada yang datang. Itu koran kalau disobek-sobek, Bu. Nggak ada yang enak dibaca. Ibu bikinin teh ya, Lis? Rena?
simpanannya Fajri. Jika Lilis yakin dengan kemampuannya, maka dia tidak akan tidur dengan produsernya. Dan Lilis juga tidak akan menculik Rena, penyanyi yang tengah naik daun. Ya Allah. Kamu siapa? Berani-beraninya ngomong seperti itu. Saya ibunya Lilis. Kamu keterlaluan bisa bicara begitu tentang Lilis di koran. Ibu kenapa nggak tanya langsung aja sama anak ibu? Kenyataannya emang seperti itu kok, Bu. Kamu memang nggak punya perasaan. Kenapa kamu bilang begitu? Anakku tidak seperti yang kamu omongin. Terserah ibu mau ngomong apa, Bu. Tapi emang seperti itu kenyataannya. Dan asal ibu tahu, saya tidak menceritakan kejelekannya Lilis di koran. Kalau saya cerita, Lilis akan malu, Bu. Dan satu hal lagi ya, Bu. Orang yang tidak punya hati itu adalah anak ibu sendiri, Lilis. Apa kamu bilang? Kamu! Ibu! 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 Ibu, ya Allah, Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Ibu? Ibu bangun! Ibu! Fajri! Fajri! Macet. Ya Allah, ini macet Fajri. Gimana dong Fajri? Kamu harus lakuin sesuatu buat ibuku Fajri. Ya Allah ibu, Fajri. Fajri tolongin aku Fajri, ini gimana? Lis, ayo kita bawa keluar aja. Nggak pernah ngomong seperti ini. Ini pasti salah. Ini nggak masuk akal. Halo? Saya mau bicara dengan pimpinan redaksi Anda. Ya, saya sendiri. Saya Aldi. Saya mau protes. Saya tidak pernah ngomong seperti itu di koran Anda. Bukankah nomor 34499 ini dari kantor Bapak? Ya, tapi apa hubungannya dengan masalah ini? Nggak, jawab dulu, Pak. Benar atau tidak? Ya. Itu nomor fax kantor saya. Pak Aldi, kami menerbitkan berita ini berdasarkan fax yang Bapak kirim ke kantor kami. Kalau Bapak tidak percaya, kami akan kirim balik tulisan itu. Siapa yang mengirim tulisan seperti itu ya?
Dokter, gimana keadaan ibu saya, dokter? Saat ini saya tidak bisa bicara banyak. Saya membutuhkan obat khusus buat ibu kamu. Tapi persediaan sedang habis. Apakah kalian bisa mencarikan di tempat lain? Ya, bisa, dokter. Terima kasih, dokter. Lis, tunggu Lis. Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Apa yang dapat kulakukan? Lilis, aku harus bilang sama Lilis kalau aku nggak bermaksud kasar sama mamanya. Aku bilang seperti itu karena aku nggak tahu apa yang dimaksud sama mamanya. Aku nggak tahu tentang tulisan yang ada di koran itu. Walaupun aku benci sama kamu, Lis, tapi aku seharusnya nggak mengatakan semua itu sama mama kamu. Aku harus minta maaf. Sepinya hidupku ini tanpa ada kau di sisiku. Betapa rindunya diriku kepada dirimu. Betapa rindunya diriku kepadamu. Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Lis. Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Apa jadinya diriku? Kalau terjadi sesuatu sama ibuku, aku nggak akan pernah maafin kamu. Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Halo Ren, santai bae lah, tenang. Pak Dora di sini kok aman terkendali. Dasar pecundang, dia pasti shock berat baca berita hari ini. Ya iyalah. Dan aku yakin semua orang dengar dan tahu. Ini bagian yang menyenangkan. Image Lilis pasti akan jelek sekali. Senengnya aku. Kamu tahu nggak? Aku dengar iki, ibunya Lilis masuk rumah sakit. Dia shock berat gara-gara baca berita di koranku. Apa? Kamu bilang apa barusan? Iki Pak, temanku Pak. Temen saya ngasih tahu kalau ibunya Lilis masuk rumah sakit Pak. Apa? Kamu kenapa nggak bilang sama saya? Loh, maksudnya saya pikir Pak, Bapak kan benci sekali dengan Lilis Pak. Jadi saya orang berani Pak ngomong ke Bapak begitu Pak. Sekarang saya tahu kenapa Lilis sangat benci sama saya. Ibunya masuk rumah sakit. Itu gara-gara saya. Masya Allah. Apa yang sudah saya lakukan? Wanto, Iya Pak. saya minta kamu selidikin.
kenapa berita itu bisa sampai terkirim dari kantor ini. Dan cari tahu siapa pengirimnya. Iya, Pak. Aku harus bilang apa sama Lilis? Saya tahu, Lis. Pasti perasaan kamu sakit sekali waktu baca berita itu. Pasti kamu berharap kalau saya yang tulis berita itu. Bukannya Aldi. Ini buat kamu, Lis. Sekarang kamu bisa kembali ke Aldi lagi. Maksud kamu apa, Fajri? Aku gak ngerti. Itu surat perjanjian antara kamu dengan saya. Dengan surat itu saya berhak untuk melakukan apapun sama kamu, Lis. Di dalam surat itu semua tentang kamu. Sekarang itu jadi milik kamu. Kamu bebas, Lis. Kamu bisa lakukan apapun juga sekarang. Saya tahu air mata yang keluar dari mata kamu sebenarnya itu milik Aldi. Sekarang kamu bisa kembali ke dia. Bilang sama dia kalau kamu nggak bisa pisah sama dia. Bilang sama dia kalau selama ini kamu nggak bisa nikah sama dia itu karena saya. Saya yang paksa kamu melakukan segalanya. Bilang sama dia kalau selama ini kamu lakukan semua itu demi dia. Dan yang menyanyi sebenarnya itu kamu, bukan Kristi. Sekarang lebih baik kamu pergi ke dia. Ayo, Lis. Cepat, pergi ke dia. Fajri, seseorang yang udah dibutakan oleh kebencian, maka orang itu akan lupa dengan sifat kemanusiaan. Dia bilang, aku jadi penyanyi karena ya Allah. Hapuskan mata kamu, Lis. Walaupun dia gak ngomong secara langsung, dia bilang aku tidur sama kamu, Fajri. Dan aku masih berada di sini, di kota besar ini, karena kami saling mencintai, Fajri. Sangat mencintai. Tapi dia begitu mudah
begitu gampang menghilangkan perasaannya. Dia gak perlu perasaan. Dia benar-benar menyakiti aku, Fajri. Aku gak butuh ini. Sebenarnya surat ini dibuat dengan kebencian, Liz. Gimana kalau sekarang kita bakar saja? Sekarang kamu bebas, Liz. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau sekarang. Kalau kamu mau kembali bekerja sama saya, semua itu sekarang tanpa paksaan. Masuk. Oh, silakan duduk, silakan duduk. Saya ingin mengucapkan terima kasih sama Anda. Anda benar-benar sangat membantu saya. Ini cek yang saya janjikan sama Anda. Jumlahnya lebih daripada pesangon yang Anda terima dari perusahaan Anda. Oh iya, satu lagi. Ini tiket ke Bali. Di dalamnya ada kunci rumah dan juga ada kunci mobil. Semuanya sudah atas nama Anda. Sesampainya nanti di Bali, Anda bisa buat surat kabar baru lagi milik Anda sendiri. Sesuai dengan impian Anda. Terima kasih, Pak. Anda memang orang yang sangat dermawan. Tapi kalau boleh tahu, Pak, kenapa Anda membuat berita itu? Kenapa Anda menjelek-jelekan Lilis lewat Aldi? Sebenarnya ceritanya cukup panjang. Saya hanya mau bilang, cinta dan perang itu sama. Apapun fair untuk dilakukan. Jadi tergantung strategi yang kita pakai. Tapi tujuan akhirnya kan sama semuanya. Hanya ingin menang. Ya kan? Betul, Pak. Betul.